Halo semuanya, ketemu lagi dengan Info Wiki. Kali ini, kita akan membahas Candi Borobudur, dan banyaknya arca Buddha tanpa kepala di candi ini. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang dan bisa nyeritain hal menarik lainnya. Candi Borobudur, adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi ini dibangun sekitar 800 Masehi, pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra, dan merupakan candi atau kuil Buddha terbesar, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10, seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur, oleh Empu Sindok. Dalam buku Sejarah Pulau Jawa, karya Sir Thomas Stamford Raffles, ia menulis mengenai monumen bernama Borobudur, yang kemungkinan ditulisnya dalam kata bahasa Inggris, untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu Desa Bore. Tidak seperti candi lainnya yang dibangun di atas tanah datar, Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 265 meter dari permukaan laut, dan 15 meter di atas dasar Danau Purba yang telah mengering, yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan arkeolog, bahwa Borobudur dibangun di tepi atau bahkan di tengah danau. Pada tahun 1931, seorang seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha, W.O.J. Niwenkam, mengajukan teori bahwa dataran kedua dulunya adalah sebuah danau, dan Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai, yang mengapung di atas permukaan danau. Namun, teori Niwenkam banyak menuai bantahan dari para arkeolog, yang mana bukti arkeologi membuktikan, bahwa kawasan sekitar Borobudur pada masa pembangunan candi ini, adalah daratan kering, bukan dasar dan purba. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75-100 tahun lebih, dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, pada tahun 825 Masehi. Selama berabad-abad, Candi Borobudur terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik, yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Tidak diketahui secara pasti, sejak kapan Candi Borobudur tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha. Namun, diketahui bahwa kurun waktu antara 928 dan 1006 Masehi, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang, ke kawasan Jawa Timur, setelah serangkaian letusan gunung berapi. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles yang baru ditunjuk sebagai gubernur jenderal, pasca perang Inggris-Belanda yang memperebutkan Jawa, mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno, dan membuat catatan mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa. Tahun 1814 saat kunjungan inspeksinya ke Semarang, ia mendapat informasi mengenai adanya sebuah monumen besar, jauh di dalam hutan, dekat desa Bumi Segoro. Raffles lalu mengutus H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan bangunan besar ini. Dalam 2 bulan, Cornelius beserta 200 bawahannya, menebang pepohonan dan semak belukar, yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Cornelius lalu melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Hartmann, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Keresidenan kedua, meneruskan kerja Cornelius, dan pada 1835, akhirnya seluruh bagian bangunan telah tergali dan terlihat. Pada 1859, pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian menugaskan F.C. Wilson, seorang insinyur pejabat Belanda bidang teknik, untuk mempelajari bangunan ini, dan menggambar ratusan sketsa relief, dibantu J.F.D. Brumun yang juga ditunjuk untuk melakukan penelitian lebih terperinci atas monumen ini. Untuk waktu yang cukup lama, Candi Borobudur menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri, penjara candi, dan kolektor pemburu artefak. Kepala arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri. Kepala Buddha Borobudur telah lama menjadi incaran kolektor benda antik dan museum-museum di seluruh dunia. Karena mencuri seluruh arca Buddha terlalu berat dan besar, arca sengaja dijungkirkan dan dijatuhkan oleh pencuri, agar kepalanya terpenggal. Oleh sebab itulah kini di Borobudur, banyak ditemukan arca Buddha tanpa kepala. Tindakan penjarahan pada Candi Borobudur ini, bahkan direstui pemerintah kolonial Belanda. Terbukti pada tahun 1896, Raja Thailand, Chulalongkorn, saat berkunjung ke Jawa menyatakan keinginannya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur. Pemerintah Hindia Belanda, kemudian menghadiahkan 8 gerobak penuh arca, dan bagian bangunan Borobudur.
Artefak yang diboyong ke Thailand antara lain, 5 arca Buddha bersama dengan 30 batu dengan relief, 2 patung singa, beberapa batu berbentuk kala, tangga dan gerbang, dan arca penjaga Dwarapala yang pernah berdiri di Bukit Dadi, yang terletak beberapa ratus meter di barat Laut Borobudur. Beberapa artefak ini, yaitu arca singa dan Dwarapala, kini dipamerkan di Museum Nasional Bangkok. Candi Borobudur juga tak luput dari tindakan ekstrim lainnya kala 21 Januari 1985, 9 stupa rusak parah akibat 9 bom. Adalah Hussein Ali Al-Habsyi, seorang penceramah muslim beraliran ekstrim yang tunanetra, dihukum penjara seumur hidup karena berperan sebagai otak serangkaian serangan bom, pada pertengahan dekade 1980-an, termasuk serangan atas Candi Borobudur. Borobudur juga sangat terdampak akibat letusan Gunung Merapi, pada Oktober dan November 2010. Debu vulkanik dari Merapi, menutupi kompleks candi yang berjarak 28 km arah barat, hingga barat daya dari Kawah Merapi. Lapisan debu vulkanik mencapai ketebalan 2,5 cm dan menutupi bangunan candi, yang kemudian membuat kompleks candi ditutup antara tanggal 5–9 November 2010, untuk membersihkan luapan debu. Sampai sini dulu ya ceritanya, jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari InfoWiki. See you!